Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Layinah selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah desain program penguatan karakter yang berfokus pada penanaman nilai-nilai tasawuf pada anak sekolah dasar yang berjudul Hati yang Kaya, Mengukir Zuhud dan Qanaah pada anak sekolah dasar. Nah, masuk ke latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, pola kehidupan anak-anak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi oleh teknologi, media sosial, dan akses mudah terhadap berbagai produk. Situasi ini menciptakan kondisi di mana budaya konsumtif menjadi sesuatu yang dianggap wajar, bahkan sejak usia sekolah dasar. Anak-anak mulai terbiasa menginginkan barang-barang baru bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan mengikuti tren atau agar terlihat seperti teman-temannya. Hal ini menimbulkan pola pikir bahwa kebahagiaan berasal dari memiliki lebih banyak barang, yang mana sebenarnya kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan hal yang sesederhana mungkin. Selanjutnya, fokus akhlak di program ini yaitu dengan zuhud dan qanaah. Program ini dirancang berlandaskan dua nilai penting dalam tasawuf yang ringan dan dapat diterapkan dalam kehidupan anak, yaitu zuhud dan qanaah. Zuhud itu apa? Zuhud itu melepaskan keterikatan berlebihan pada dunia, dan qanaah itu merasa cukup dan bersyukur. Selanjutnya adalah filosofi program. Filosofi ini menjadi dasar arah seluruh kegiatan dalam program. Fokusnya adalah membentuk respon emosional dan pola pikir anak agar mereka lebih menghargai hal-hal yang sudah ada, bukan terus-menerus mengejar hal yang belum dimiliki. Misalnya, saat anak merasa ingin membeli sesuatu, guru membimbingnya untuk mengenali perasaannya, bertanya apakah benda ini benar-benar diperlukan, dan mencoba bersyukur dengan apa yang sudah ada. Jadi filosofi ini bertujuan untuk agar siswa itu mempertimbangkan mana yang kebutuhan dan mana yang konsumtif belaka. Nah, mungkin itu saja dari saya, Jales Viva Krisna Hanuraga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu Hati yang Kaya, Mengukir Zuhud dan Qanaah pada anak sekolah dasar dengan fokus pada praktik kesederhanaan, integrasi kurikulum, dan program praktik lapangan. Untuk materi pengembangannya, Hati yang Kaya, Mengukir Zuhud dan Qanaah melalui praktik kesederhanaan di sekolah dasar. Yang pertama yaitu praktik kesederhanaan sebagai dasar akhlak tasawuf. Kesederhanaan bukan hanya gaya hidup, tetapi merupakan cerminan dari hati yang bersih dan pandangan tasawuf. Kesederhanaan adalah jalan untuk menghaluskan jiwa, mengurangi ketergantungan pada dunia, dan memperkuat rasa syukur. Bagi anak-anak sekolah dasar, praktik kesederhanaan menjadi pijakan awal untuk melatih zuhud, yaitu pengendalian karakter pada dunia, dan qanaah merasa cukup dan bersyukur. Dengan mengajarkan konsep sederhana itu indah, anak-anak diarahkan untuk yang pertama, tindakan membandingkan diri dengan orang lain. Tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain berdasarkan barang yang dimilikinya. Yang kedua, menikmati hal-hal kecil yang sudah ada di sekitar mereka. Perkenalkan, saya Hafiz Irfan Maulana dengan NIM 222050088 kelas MPIB. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fokus pada apresiasi, refleksi, dan latihan hati. Pada bagian ini, penguatan nilai zuhud dan qanaah dilakukan melalui proses latihan hati yang terencana, yaitu melalui apresiasi diri, refleksi pengalaman, dan pembiasaan syukur. Pada metode ini,
dirancang agar anak belajar memahami nilai kesederhanaan tanpa tekanan, tanpa hukuman, dan tanpa iming-iming hadiah materi. Metode pertama yaitu media apresiasi berupa jurnal syukur harian. Jadi, setiap anak diajak menuliskan atau menggambarkan satu hal sederhana yang mereka syukuri setiap hari. Contohnya, seperti bersyukur atas makanan yang dibuat ibu, seperti menerima bantuan dari teman, ataupun bisa bermain dengan gembira. Pembiasaan kecil ini melatih anak untuk memandang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang paling sederhana. Dari sinilah nilai qanaah tumbuh. Jadi anak terbiasa merasa cukup, tidak membandingkan diri dengan teman, dan tidak mudah mengeluh atas kekurangan yang mereka rasakan. Selanjutnya metode kedua, yaitu kegiatan refleksi mingguan, yakni mari berbagi cerita. Jadi setiap akhir pekan, anak diajak menceritakan satu pengalaman bermakna yang mereka ingat selama seminggu. Guru memandu dengan pertanyaan refleksif seperti, apa yang kamu miliki, tetapi rela kamu berikan kepada temanmu minggu ini. Pertanyaan sederhana ini membantu anak mengingat momen ketika mereka berbagi, memahami perasaan saat memberi, dan menyadari bahwa berbagi seringkali lebih membahagiakan daripada memiliki. Dari sinilah zuhud mulai terlatih melepas sesuatu yang disukai demi kebaikan lebih besar. Baik, di sini saya Naida Rahanayanti dengan NIM 22055100 akan menjelaskan tentang penguatan etika interaksi, ada belajar nilai zuhud dan qanaah. Nah, yang kita tanamkan di sini tidak hanya terlihat dari dalam aksi sedekah, tetapi juga terjamin dalam bagaimana anak berinteraksi dan beradab di dalam kelas. Kami merancang program yang bernama Program Adab Belajar yang secara spesifik melatih anak untuk zuhud terhadap dominasi diri sendiri. Latihan ini berfokus pada pembentukan kerendahan hati dan bagaimana menghargai setiap kesempatan yang ada. Yang pertama yaitu menerapkan zuhud dalam etika sosial. Zuhud di sini diterjemahkan sebagai kemampuan anak untuk melepaskan keinginan mendominasi atau memprioritaskan kenyamanan diri sendiri secara berlebihan. Contohnya yaitu tidak berebut tempat duduk. Nah, di sini mereka belajar bahwa kenyamanan orang lain sama pentingnya sehingga mengalahkan keegoisan untuk mendapatkan yang terbaik. Yang kedua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat guru atau teman berbicara, anak dilatih untuk zuhud terhadap keinginan untuk menyela atau berbicara hanya ingin memikirkan gilirannya. Slide selanjutnya yaitu menerapkan qanaah dalam etika sosial. Qanaah diaplikasikan sebagai sikap menghargai dan merasa cukup atas sumber daya yang kesempatan yang ada. Contoh implementasinya yaitu menjaga buku dan alat tulis dengan baik. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Itulah materi yang bisa kita sampaikan. Jadi teman-teman, program mengukir zuhud dan qanaah pada anak sekolah dasar adalah upaya terstruktur kami untuk melawan arus budaya konsumtif dan yang menggerogoti mentalitas anak. Jadi kami ingin anak-anak tumbuh dengan karakter yang mandiri secara emosional dan tidak mudah dipengaruhi oleh gemerlap dunia. Pada akhirnya kami berharap sekolah menjadi tempat melahirkan seorang generasi yang bersyukur atau qanaah dan tidak materialistis atau zuhud. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Atas perhatian dan waktu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.